Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita di sini. Hari ini kita mau menjemput klien kita yang sudah ACC pulang ya Kak ya. Alhamdulillah sudah di ACC pulang dari salah satu rumah sakit yang di Jakarta. Yaitu 2 klien kita sekaligus 2 ya Kak ya. Sekaligus 2. Itu Desi dan Anissa. Nah, untuk kalian yang lupa Desi yang mana, Anissa yang mana, ini dia guys videonya. Pakai jaket nggak? Pakai ya. Tangan lagi ya. nih. Tadinya tuh uang keluarga ya? Iya Kak, benar. Iya. Dia yang Yang biaya ini. Yang punya biaya anak sih Kak. ya 13 tahun ya? Anaknya juga ya. Kayak cowok sih. SMP kelas 1. Cowok. Oh anaknya cewek kayak cowok juga? Iya. SMP kelas 1. Kan udah dijelasin katanya mau datang keluarganya. Katanya hari Minggu mau datang. Iya, kenapa kemarin tuh ngamuk? Maksudnya kenapa nggak sabar gitu? Kan kamu bikin takut yang lain loh. Bener nggak? Yang lain kan sampai ketakutan sama kamu. Nah, itu dia guys videonya. Terakhir kali Anissa kita masukin karena kita mau masuk lagi karena gak stabil, dia marah-marah, terus juga sampai bikin klien yang lain takut ya. Iya, meresahkan ya Kak ya. Bahkan sampai sempet mau apa sih keluar terobos pintu ya, sampai nahan-nahan, sampai pintunya hampir mau rusak, gagang pintunya mau rusak gitu. Karena emang tenaganya nggak tahu kenapa gede banget, padahal yang nahan pintu itu udah 4 orang di dan luar yang besar-besar banget ya. Udah gitu aku juga megangin kan, jadi itu tenaganya kenceng banget gitu. Entah kenapa yang bisa akhirnya dia ke-trigger sampai dia bisa tuh emosional bisa seperti itu ya kayak. Padahal sebelumnya masih oke-oke aja. Bagus, siangnya juga habis aktivitas seperti biasa. Dia juga bantu-bantu di apa di yayasan, suka bantu nyapu, ngepel seperti biasa lah gitu. Jadi akhirnya kita masukkan kembali. Nah setelah kurang lebih 1 minggu lebih ya, Iya, 1 minggu. hari ini sudah di ACC sama dokter untuk bisa kita jemput gitu. Berarti alhamdulillah semoga aja kondisinya sudah lebih baik dari sebelumnya. Iya, dan Anissa juga bisa lebih mengontrol emosinya lagi ya kayak. Betul, bisa mengontrol emosinya. Kalau untuk Desinya sendiri ya guys ya. Kalau untuk Desi ini dia masih klien kita yang sangat baru ya Kak ya, yang masih kita ikhtiarkan untuk kestabilannya, emosionalnya. Tapi dia lebih cenderung banyak bicara sendiri dan ngomong ngawur atau ngelantur ya. Iya, ngelantur, bahkan suka ngelamun tiba-tiba ya kayak. Makanya kita kemarin tuh udah sempat mengikhtiarkan sebenarnya sih di salah satu rumah sakit yang di Jakarta, tapi kita belum merasa puas ya Kak ya. Dikarenakan memang belum ada perubahan yang benar-benar, belum ada perubahan yang signifikan. Iya. Akhirnya kita ikhtiar lagi ke rumah sakit yang lain. Semoga aja setelah ikhtiar yang kedua kali ikhtiar ini kedua ada perubahan. tuh. Anissa dan Desi udah alhamdulillah bisa kita jemput pulang dari rumah sakit. Gimana nih, mana nih Anissa? Baik. Apa? Baiknya lebih banget. Baik. Pegang. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya. Desi gimana Desi? Sehat? Sehat. Beneran Nisa udah stabil banget guys waktu itu guys. Ya Nisa. Iya. Terus stabil, terus tiba-tiba di yayasan ya. Tiba-tiba terus ngamuk. Kamu sadar nggak kalau kamu ngamuk gitu? Enggak. Nggak sadar. Setelah sadar kenapa minta maaf? Minta maaf aja. Oh minta maaf aja. Tapi benar-benar nggak sadar itu. Nggak tahu. Nggak tahu. Gimana setelah
berapa kali nih? 3 kali Anissa udah kita ikhtiarin bolak-balik masuk rumah sakit. Gimana perasaannya Anissa? Nyesel, pengen cepet pulang, pengen sembuh. Pengen sembuh. Iya. Oh, pengen sembuh, pengen cepat pulang. Anissa gimana? Udah bisa ngontrol emosi belum sekarang? Udah. Udah. Iya. Kata dokter kemarin apa? Ada nggak ya diomongin dokter? Nggak ada. Pokoknya kamu sehat, kata dokter, cepet pulang gitu doang. Oh, kamu sehat biar cepat pulang. Iya. Ya emang keadaannya masih kayak gini nih. Kalau dibawa pulang ya, kalau abis dari rumah sakit bawa pulang pasti dia nyambung lagi. Ntar beberapa hari bertahan cuma beberapa minggu, ntar dia marah-marah lagi gitu ya. Mungkin ada yang dia pikirin yang nggak dia bisa keluar ini, maksudnya nggak bisa ceritakan ke kita ya Mbak ya. Kenapa emangnya? Apa yang kamu pikirkan bisa? Nggak ada kok. Cerita aja. Cerita apa-apa. Tadi ngomong sebelum ini ada omongan. Gak apa, ceritain aja. Kesel sama bapak, nggak pernah merhatiin aku. Kesel sama bapak. Terus sama Iya. siapa lagi? Sama keluarga, mikirinnya cuman keluarga aja, aku nggak pernah dipikirin. Kamu ngerasa kayak gitu? Iya. Kangen gak sama anak? Kangen banget, pengen ketemu. Ini udah berapa minggu nggak pulang-pulang. Iya. Sabar ya. Sabar-sabar. Iya. Nisanya tunjukin perubahannya kita. Maksudnya Nisa memang kalau memang Nisa sehat, tunjukin bahwa Nisa itu nggak akan kayak kemarin-kemarin lagi ya Mbak ya. Iya. Nisa juga jangan terlalu banyak ngelamun, jangan terlalu banyak mikirin hal yang sekiranya bakal memicu. Betul. Memicu kalau misalnya Iya. satu naik lagi emosinya. Iya. Nisa harus bisa ngontrol lagi emosinya. Betul. Kan sebelumnya pas lagi kontrol kan aku sempat ngobrol nih Mbak, di kontrol lagi di rumah sakit yang satunya ya, ngobrol aku tekenin ke Nisa. Mungkin Nisa kan sempat bilang bahwa Nisa pengen keluarganya itu bisa akur lagi, bahkan ibu apa bapaknya kata pengen bisa balikan lagi, bersatu lagi biar semua keluarganya utuh. Tapi tidak semudah itu ya Kang Tia. Tidak semua itu, kadang perpisahan itu bisa bikin buat bahagia satu sama lain gitu. Jadi jangan berpikiran bisa mama papanya Nisa harus bersatu lagi. Siapa tahu kalau bersatu malah jadi. Tapi suka sedih kalau ngelihat keluarga orang pada bahagia. Keluarga aku. jangan dilihat ini Nisa, emang rumput tetangga itu selalu lebih rimbun dan lebih hijau daripada rumput kita. Cuma kita nggak tahu apa yang telah terjadi sebelumnya. Itu bisa aja kalau di switch sama orang yang, kalau misalnya Nisa nih di jalan lihat orang itu bahagia lah, terus kamu mau di switch gitu kehidupannya sama dia, belum tentu Nisa bisa menjalani kehidupan dia yang dia jalani. Betul. Gitu. Dan belum tentu orang lain juga bisa menjalani kehidupannya Nisa gitu. Jadi kalau di dunia mah bersyukur ya Jangan Mbak. kayak gitu. Ya betul. Kemarin kita ngobrol berdua loh, privat, bener-bener privat berdua. Aku kasih gambaran cerita hidup aku, maksudnya kehidupan pribadi aku sendiri yang mulai dari orang tua pisah sampai menjalani kehidupan sampai aku akhirnya juga pisah sama mantan suami. Mungkin Nisa harus ingat ke situ. Kan kemarin Mbak Rofika kasih gambaran kacaan juga. Nisa sekarang kan udah Nisa punya kuat. keluarga ya. Iya. Nisa udah punya keluarga, punya anak. Jadi Fokusnya ke situ. fokusnya itu adalah bagaimana Nisa membahagiakan anaknya Nisa. Jadi udah Jangan nggak perlu sampai mereka merasakan apa yang Nisa rasakan. Jadi fokusnya adalah jangan melihat dari keluarga lain. Betul. Tapi Nisa membentuk keluarga bahagia itu sendiri bersama anak-anak Nisa. Kayak gitu. Kalau misalkan Nisa masih berpikir seperti itu, Nisa pernah nggak berpikir anak Nisa akan berpikiran kayak Nisa juga? Nggak mau, pengennya dia bahagia, jangan kayak aku. Kalau misalkan anak Nisa mau bahagia, Nisa juga harus bahagia. Nggak boleh berpikiran atau Kebahagiaan itu bisa dibentuk oleh kita nah sendiri betul. tanpa harus melihat kebahagiaan orang lain ya.
Betul, kan porsinya bahagia tuh udah punya masing-masing. Bahagia tuh udah kayak rezeki tahu. Kata Mbak Rofiko itu kemarin, Nisa fokus ke kesehatan Nisa, kedepannya Nisa bisa pulang fokus sama obat-obatan Nisa, jangan pernah sampai putus, dan Nisa fokus ke untuk anak-anak Nisa. Anak Nisa aja, nggak usah kayak yang lain gitu. Karena Nisa udah ke situ punya lagi. tanggung jawab ke anak-anak Nisa. Kalau Nisanya udah berpikiran kayak gitu, Nisa udahlah ingetnya pokoknya sama anak harus bahagia gitu. Nisa nggak akan melihat ke sekeliling Anissa mau bahagia, mau terpuruk atau apa gitu, karena fokusnya apa udah keluarga sendiri Nisa. Kalau patokannya dengan orang lain ya nggak akan bisa. Aku pun nggak akan bisa kalau matokin dengan keluarga yang lebih bahagia dari aku tuh nggak akan bisa gitu loh, karena punya porsinya masing-masing. Kita semuanya tuh pas di sini Nisa, dikasih kesedihan, dikasih kebahagiaan, rezeki, semua tuh udah diatur dan udah pas gitu. Kayak gitu, Nisa nggak boleh patah semangat gitu ngeliat keluarga lain bahagia. Nggak boleh iri, itu namanya kan iri ya. Desi gimana nih Desi? Desi udah nggak ada kak. Desi kemana? Nggak adanya. Nggak tahu, kabur dia. Kok kabur? Iya, banyak yang lagi utangnya. Loh, emang Desi banyak utang? Banyak. Kan Desi suka aksesoris, Oh, suka aksesoris apa suka itu? baju. Jadi Desi Suka tas. ngutangin orang gitu, Ngutang ngutang ke orang Iya, buat beli baju. sama beli atas gitu iya katanya. buat keperluan pribadi sendiri. Oh, Nah ini siapa ini kalau yang Ini sekarang siapa di sini? Diana. Diana. Kok bisa-bisanya masuk Desi pulang jadi Diana ya? kalau Bingung. kita mau ambil ya? Ketuker apa ya? Mungkin ya, nggak mungkin. Oh, Sama aja ya kayak Yulan. siapa? Ini si kakak. Kakak Uti. Kayak Yulan mana? Yulan yang kemarin tuh. Kagak ikut ya tante ya? Tante tuh. Ikut kemana? Tuh, langsung yang depan tante. Apa Mbak Desi masih kurang bisa diajak ngobrol dengan komunikatif ya? Iya. Masih ngelantur. Dari pertama penjemputan sampai sekarang memang masih ngantuk. Belum signifikan juga ya untuk perubahan. Pertama kali dijemput dari rumah sakit yang awal. Begitu keluar, suami aku baik ya. Mana suami? Bukan. Dia tiba-tiba tuh kayak orang. Oh, kayak kira itu suami. Iya, kali yang dijemput ya. Nah, dia emang ini banget. Terus tiba-tiba dia juga ada nangis, minta make up. Ya itu kondisi Devi yang untuk per tanggal 29 ini ya, masih belum, mungkin ada perubahannya sedikit ya, tuh nggak ngelantur bengong ya, Nggak bengong. Nggak terlalu Kadang bengong lagi. awalnya masih suka bengong gitu. Nah, ada perubahan tapi sedikit, namun belum yang terlihat jelas lah ya gitu. Karena memang satu dan lain hal. Kak ini Singapura ya kak? Ini Vietnam. Ini di Jakarta sayang. Ini di Jakarta, Devi. Devi ini umur Desi. berapa? Desi. Oh Desi, sorry Desi. Umur berapa Desi? Desi tuh umur berapa ya? Itu umurnya berapa Desi? Ingat gak? Umurnya 24. 24 lagi. Alias 27-an. Alias 27-an gitu. Ya, gitu. Kelahiran 96, Bu. Kelahiran 96, 29 dong. Emang rata-rata pada pengennya muda terus, Iya, termasuk rata-rata. di aku. Pokoknya muda terus ya. Desi gimana bisa sampai tadi dari mana tadi? Tadi bilang dari Spa, coba kita tanya lagi. Oh, Desi Desi. dari mana tadi? Dari mana tadi dijemputnya? Dijemputnya? Heeh. Dari rumah. Beda lagi. Dari rumah siapa? Dari rumah aku. Oh, itu mah yang pertama, yang barusan nih, Barusan ini loh, tadi aku jemput itu dari mana? Dari siapa? Burger. Dari Burger. Masih tetap memang belum nyambung. Belum Masih ini banget ya. tiba-tiba ngomong sendiri juga. Tiba-tiba
kayak masih berhalusinasi gitu ya kayak. Mesin bajai itu ya kak? Hah? Mesin bajai itu depan mobilnya ya? Jadi belum baik ya, belum terlalu baik. Sudah baik tapi belum terlalu sesuai yang kita harapkan. sesuai yang kita harapkan gitu ya. Nah, semoga kedepannya kita setelah ini bisa ikhtiarkan lagi. Amin. jauh lebih baik Jauh lagi. lebih baik lagi, amin. Pokoknya minta doanya buat semua klien kita ya guys, supaya mereka cepat bisa jauh lebih baik, sehat, jasmani rohaninya gitu. Cepat pulih, bisa kembali ke keluarga gitu. bisa Jadi keluarga juga aktivitas. seneng ya. Iya betul, bisa aktivitas seperti sedia kala. Oh kakak tahu Desi nggak sekolah sih? Dan juga ya diberi kemudahan untuk kelancaran kita selama ini untuk evakuasi, membantu dan juga merawat pasien kita atau klien kita yang lainnya. Oke, makasih. Terima kasih. Jangan menempel lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Aku udah wabarakatuh. suci. There's something about your eyes.